Selamat datang di Sniper V YouTube channel. Video ini berisi video menembak hiena, ditonton juga tidak apa-apa siapa tahu berfaedah. Mereka adalah tim pemburu, wisatawan, pemburu profesional, pelacak, dan seorang pengemudi berangkat dari base camp untuk mencari hiena. Pemandu membawa tongkat tembak, yang digunakan untuk meletakkan senapan, biar tangan kalian gak pegel sekaligus membantu tembakan lebih akurat. Umumnya hiena banyak beraktivitas di malam hari. Dengan kamera thermal kita bisa melihat banyak hiena berkeliaran seperti ini. Hiena mempunyai bentuk fisik yang khas, punggung lebih tinggi seperti membungkuk, berbeda dengan anjing liar atau serigala. Kamera thermal membaca berdasarkan suhu objek yang ditangkap. Sangat membantu peneliti kehidupan hewan liar. Bisa bekerja dengan senyap dan penglihatan suhu ini tidak tergantung pada cahaya. Sepertinya ini bukan hiena, mungkin serigala atau anjing liar, mereka semua hama yang suka mencuri ternak. Menurut saya pemburu ini menggunakan kamera jenis night vision, tampak gambar berbeda dengan kamera thermal. Di beberapa daerah mereka banyak diburu sebagai hama, pemakan ternak petani. Hiena bingung juga kenapa mereka harus dibenci. Ini binatang bermasalah dengan manusia, mereka dinilai sebagai binatang hama karena memangsa ternak bahkan menyerang manusia. Ini adalah tugas pengendalian hewan bermasalah, daging hewan ini juga gak bisa dikonsumsi. Tidak tahu juga daging bangkai mereka mau diapain. Perlengkapan yang digunakan berburu di malam hari yaitu dengan night vision. Jadi kita bisa dengan melihat target di layar, layarnya selebar HP kalian, wah gampang banget bisa menembak di malam hari. Jika kita menggunakan penglihatan malam, butuh cahaya yang cukup untuk menguatkan gambar yang ditangkap kamera. Semakin banyak cahaya semakin membantu kamera menangkap objek di dalam kegelapan. Menembak dengan objek yang aktif bergerak membuat adrenalin terpompa. Anda akan dibuat jengkel jika mereka terus berlari, ya jengkel lah wong dibidik susah banget. Ini penampakan hiena yang mati tertembak, dia bukan binatang yang dilindungi. Oalah kayak begini toh, terus mau diapain kalau sudah mati? Hiena termasuk binatang yang mempunyai jiwa sosial, suka bekerja sama. Hiena binatang tangguh ini juga pemburu terampil yang akan mengalahkan singa. Binatang liar ini membunuh dan memakan burung, kadal, ular, dan serangga. Apa moncongnya gak sakit buat nyosor gitu ya? Pemburu memilih target buruannya, biasanya mereka membidik binatang yang sudah tua. Loh kenapa kok harus pilih-pilih? Maksudnya sudah melewati masa produktif. Hiena sangat aktif, sehingga harus sabar menunggu diam sejenak. Butuh beberapa detik untuk membidiknya. Bagi penduduk di Afrika yang dekat dengan habitat hiena, mereka sangat benci binatang ini. Bahkan banyak hiena yang digebukin, diburu, diracuni. Banyak warga yang membalas dendam atas ayam, kambing dan ternak lain yang dimangsa. Ya maklum di Afrika kan rumahnya hewan liar, manusianya mungkin yang harus menyesuaikan. Hiena dan burung nazar sama-sama pemakan bangkai, tampaknya mereka akur. Seperti burung nasar, hiena memiliki kekebalan tubuh yang kuat, mereka tidak mudah terserang penyakit sesudah memakan bangkai ini. Mereka sebenarnya membantu mencegah penyebaran penyakit dari bangkai. Kalau begitu mereka tidak pernah ke puskesmas ya? Suku Masai di Kenya dan Tanzania justru meninggalkan mayatnya untuk dimakan oleh hiena. Walah kok ya serem banget. Di Nigeria hiena berada di ambang kepunahan, karena sering diburu warga. Menariknya ada kelompok pengamen hiburan jalanan membawa hiena yang telah dijinakkan. Mereka mendapatkan hewan-hewan hasil berburu di hutan Nigeria.
Kelompok ini akan berjalan dari kampung ke kampung lain, sama seperti kita. Warga Nigeria juga menganggap cara mengamen yang tidak wajar. Itu kan berbahaya, apa di Nigeria tidak ada Satpol PP yang menegurnya ya? Kalau kalian mau tidak ngamen di jalan bawah hiena, tapi takutnya hiena kalian malah diangkut Satpol PP. Hiena tutul adalah yang terbesar dan paling ganas. Bersama kelompoknya hiena tutul membunuh hampir semua hewan yang mereka jumpai di alam liar. Hiena tutul hidup bersama dalam kelompok besar berjumlah hingga puluhan ekor. Umumnya binatang liar beraktivitas di malam hari seperti hiena, serigala, anjing liar dan macan tutul. Menemukan hiena cukup sulit, oleh karena itu metode memasang umpan daging busuk akan mengundang mereka datang. Dengan umpan pemburu bisa santai, ngopi dan memantau mereka di layar. Binatang yang cerdas dan berani ini akan mengacak-acak gudang petani dan tanaman di ladang. Selain mencuri ternak mereka kadang membunuh manusia, wah ternyata mereka rakus. Hiena dan singa sering memburu mangsa yang sama, saling berebut makanan dan bertarung. Bisa kita bandingkan singa jantan 2 kali lipat lebih besar dari hiena, serangan singa bisa membunuh hiena dewasa. Oleh karena itu, hiena berhati-hati ketika berhadapan dengan singa dewasa. Beberapa singa ditemukan sakit karena mereka memakan hiena, jadi singa bertarung dan membunuh hiena hanya menyingkirkan. Nah kalau singa sakit biasanya ada dokter keliling lewat di Taman Nasional, semoga cepat sembuh ya. Berburu dengan teropong malam seperti ini sangat mudah, seperti membantai daripada berburu. Tapi ini wajar karena target adalah binatang hama. Keselamatan adalah yang utama, teropong malam sangat membantu. Hiena sangat waspada akan suara atau gerakan yang asing. Mereka akan mudah saja berlari menjauh dari pemburu, nah makanya itu senapan diberi peredam suara. Hiena dibenci dan memiliki reputasi buruk di alam liar, salah satunya terkenal pemakan bangkai sisa-sisa predator lainnya. Makanya mereka disebut dubuk tutul atau hewan pemakan bangkai. Padahal sebagian besar mereka makan dari hasil berburu, bukan merampas ataupun mencuri hasil buruan. Tapi kadang mereka suka merebut makanan orang, mungkin prinsipnya kalau ada makanan ya diambil. Mungkin sang pencipta menciptakan hiena sebagai makhluk pemakan bangkai, penghapus penyakit. Mungkin sang pencipta menciptakan hiena sebagai makhluk pemakan bangkai, penghapus penyakit di bangkai. Organisasi konservasi tidak begitu peduli dengan nasib dan hak hiena, hiena sepertinya di kasta terendah. Tidak ada orang di dunia yang mengidolakan mereka, hiena sudah bahagia hidup bersama klannya. Okelah kalau begitu, terima kasih sudah menonton, tolong di like dan semoga sukses.